He's coming soon. Hallelujah.
berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh. Ku pasti
Yahweh Eloheinu meleh olam barwata Yahweh Eloheinu meleh olam asal kitsanu bumisotai lobanim Yisipka Elohim ke Efraim ke Menashe Yisemaik Elohim ke Sarah Rivka Rahel Belia. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Biar mulai sejak dari masa kecil, masa kanak-kanak mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang, seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat dalam tanganmu. Biar Engkau sendiri yang campur tangan memberkati mereka. Sebentar kami merenungkan daftar Elohimmu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasa pikiran kami berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu di nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya, anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangannya. Ya. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Tuhan, kita itu ya, kita sangat istimewa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Hari ini kita akan kembali dengarkan daftar Elohim. Ya. Sebentar saya bukakan dulu. Ya, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini saya menyampaikan daftar Elohim yang saya beri judul seperti poster yang sudah saya kirimkan kepada Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yaitu apa saudara? Musuh bebuyutan. Nah, apa itu musuh bebuyutan saudara? Kita sering mendengar istilah kata musuh bebuyutan. Nah, musuh bebuyutan itu mengandung arti atau artinya itu bermusuhan yang terus-menerus atau musuh turun-temurun. Jadi terus dari generasi ke generasi bermusuhan terus, saudara. Inilah yang namanya musuh bebuyutan. Artinya namanya aja musuh, dari kata buyut. Buyut itu berarti generasi terus, dari anak, cucu terus sampai ke buyut, saudara. Namanya disebut istilahnya musuh bebuyutan. Artinya musuh yang terus-menerus, bermusuhan yang terus-menerus, atau musuh turun-temurun, terus dari generasi ke generasi bermusuhan terus. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, nah, musuh bebuyutan manusia itu adalah Satan atau setan, saudara. Jadi musuh terus-menerus dari generasi ke generasi, dari mulai zaman Adam sampai nanti akhir zaman. Musuh bebuyutan manusia itu ya Satan, saudara. Itulah musuh yang terus-menerus. Kita akan lihat dulu ayatnya, saudara, di dalam daftar Elohim, di dalam kitab Berisit pasal ketiga atau Berisit atau Kejadian, pasalnya yang ketiga ayatnya 15. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Berdemikian daftar Elohim. Wa aifa asid peinka ufain ha isya ufain saraka ufain sarahu Yisufka riswe ata tesufenu akhef, yang artinya saudara, dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, antara Satan itu dengan wanita ini, dan antara keturunanmu. Perhatikan, antara engkau, antara Satan dengan wanita Hawa itu, Hawa saudara, dan antara keturunanmu dengan keturunannya, terus dari generasi ke generasi lah. Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sorry, tulisannya kurang pas ya. Engkau akan meremukkan kepalamu, dia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi permusuhan
yang terus-menerus dari generasi ke generasi. Namanya musuh bebuyutan, saudara. Musuh yang turun-temurun, saudara. Nah, yang repot itu ada orang, ada suami istri, atau antara kakak adik bermusuhan. Nah, kemudian terus generasinya kakak adik ini terus sampai keturunannya bermusuhan terus. Kira-kira ada nggak yang seperti itu? Ada, saudara. Di dunia ini ada, saudara, yang terus-menerus bermusuhan. Nah, kita akan lihat selain manusia dengan Satan, saudara, kita akan lihat kemudian permusuhan Israel dan Filistin atau Filisti. Nah, ini juga permusuhan yang terus-menerus dari generasi ke generasi, saudara. Ini permusuhan yang tidak pernah habis-habisnya, saudara. Yang terus-menerus. Kok bisa ya, Pak? Kapan kira-kira berhentinya? Nah, karena kitab suci sudah mencatatnya. Banyak permusuhan yang terus-menerus. Ini baru yang saya catat hanya beberapa. Termasuk Israel dengan Amalek atau Amalek, saudara. Itu juga terus sampai Bapa Yahweh berfirman, aku akan menghilangkan ingatan atas Amalek kepadamu, saudara. Sampai seperti itu, saudara. Nah, begitu juga antara Israel dan Filistin. Ini permusuhan yang terus, kalau kita baca isinya dalam kitab mulai dari kitab Torah, Nevi'im, Ketubim, isinya mereka terus yang isinya ribut, saudara. Ya, kita akan lihat, saudara, ayatnya. Nah, di dalam kitab Yehezkiel 25 ayatnya 15, saudara perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan demikian, Dafar Elohim. Ko amar Adonai Yahweh ya'an asut Filistim bikama wa yikhatmu naham bis'at benefes lemaskit eifet olam. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, karena orang-orang Filistin dituntut oleh jiwanya untuk melakukan pembalasan, untuk menghancurkan dengan dendam permusuhan turun-temurun terus. Jadi orang tuanya mengajarkan, ini loh musuhmu, ini loh Israel itu musuhmu, ini loh Yahudi itu musuhmu. Sampai kapanpun tetap yang namanya orang Filistin sama orang Yahudi, orang Israel akan bermusuhan terus. Selama itu terus diajarkan. Dan dikatakan ayat ini, kenapa kok sampai hari ini, Pak? Nah, ayat ini ditulis, sudah. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, Adonai Yahweh berfirman, sudah. Karena orang-orang Filistin dituntut oleh jiwanya. Dituntut oleh jiwanya untuk melakukan pembalasan terus, pengennya balas terus. Melakukan pembalasan untuk menghancurkan dengan dendam, permusuhan, turun-temurun terus dari generasi ke generasi dicekokin terus. Jadi mulai dari lahir wis dikonsep, ini otaknya sudah diajarin, itu tuh musuhmu, itu musuhmu, saudara. Jadi kalau begitu diajar seperti itu terus, makanya yang muncul dalam diri anak itu dari generasi ke generasi, permusuhan terus yang terjadi. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, lupa bagaimana kan kita diajar ini tidak boleh berdendam. Betul nggak, Sah? Kita nggak diajar untuk tidak bermusuhan, saudara. Kan ada ayatnya, saudara. Kita lihat ya. Perhatikan baik-baik. Nah, bagaimana dengan ayat yang mengatakan kasihilah musuhmu? Tapi bagaimana dengan musuh bebuyutan yang terjadi turun-temurun? Bahkan sampai hari ini Israel terus dimusuhin banyak orang. Padahal kitab suci mengajarkan bagaimana dengan ayat yang mengatakan kasihilah musuhmu. Bagaimana kita suruh mengasihi, sedangkan dia berlaku tidak adil, mereka memusuhi kita terus. Makanya kenapa saya kasih gambar apa ini, saudara? Anjing dan kucing. Apa? Anjing dan kucing. Nah, anjing dan kucing. Dalam bahasa Ibraninya Hatul wa Helef. Tahu? Hatul itu kucing, Helef itu anjing. Antara anjing dan kucing, Helef wa Hatul, itu musuhan terus. Makanya kalau ada orang berantem, saudara, apalagi itu saudara, wis koyo anjing dan kucing aja berantem, ya terus ya. Ilustrasinya begitu. Padahal apakah selamanya yang namanya anjing dan kucing berantem? Tidak. Buktinya kalau ini saya lihat ini foto, ini gambar aja mereka bisa berpelukan kayak Teletubbies, saudara. Mereka bisa berdamai. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Kok ada musuh bebuyutan? Bahkan di ayat yang kita baca di atas,
Perhatikan kata ayat yang kita baca tadi di dalam kitab Yehezkiel. Ko amar Adonai Yahweh an asyut bilistim behikmah kama wei kamu hakam besar benefes lemaskit eifat olam. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman karena orang-orang Filistin. Jadi yang membuat musuh itu bukan Israel, saudara. Kamu harus tahu, kita harus tahu. Beginilah Yahweh, Tuhan Yahweh berfirman karena orang-orang Filistin. Ada kata Filistin. Dituntut oleh jiwanya. Jadi dari dalamnya hatinya sudah penuh kebencian. Dan dikatakan untuk melakukan pembalasan. Jadi yang melakukan pembalasan mereka, saudara. Ya. Nah, untuk apa? Menghancurkan. Jadi balas dendam untuk menghancurkan dengan permusuhan turun-temurun, saudara yang dikasih. Kalau saudara nonton film-film dari luar, saudara, seringkali ada istilah film seri. Lakone menang Eri, ya, karena itu nyocok-nyocokin, saudara. Makanya kalau lihat film di film India ya atau mana, itu pertama kalah terus. Tapi nanti begitu dia dendam itu, wah, satu orang itu bisa mengalahkan luar biasa. Saya kalau lihat di YouTube, saudara, wah, ada dipukul bisa terbang sampai jauh. Saya belum pernah lihat orang dipukul bisa terbangnya beberapa ratus meter, saudara. Kecuali di film, saudara. Nah, inilah yang terjadi. Ini yang terjadi. Nah, bagaimana dengan ayat yang mengatakan kasihilah musuhmu? Padahal ada ayat yang mengatakan kasihilah musuhmu. Ini ayatnya, saudara. Lukas pasal 6 ayat 27. Perhatikan ya. Lukas 6 ayat 27. Demikian dafar Elohim. Aval atem hamaksifim lekolilakem ani omer ehefu et oye faichem heitifu lesneihem. Namun aku berkata kepadamu yang sedang mendengarkan, kasihilah ehefu musuh-musuhmu. Malah berbalik, justru musuhnya suruh ngasihin. Ini kan bertolak belakang, saudara. Yang ayat Yehezkiel tadi, jiwanya orang Filistin mendendam untuk membalas dendam, untuk menghancurkan. Tetapi di satu sisi Yesua mengajarkan apa, saudara? Kasihilah musuh-musuhmu. Berbuatlah baik terhadap mereka yang membenci kamu, saudara. Justru suruh berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Wah, ini bertolak belakang, saudara. Mungkin saudara mulut kita bisa, kebanyakan orang, iya aku ngampuni, saya udah damai. Tapi hati kita belum tentu. Karena hati yang tahu diri sendiri dengan Elohim, saudara, dengan Bapa Yahweh. Bukan orang lain, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya saya selalu menerapkan. Waktu saya dulu kerja di perusahaan, saudara, saya selalu mengajarkan begini. Saat saya negur sama karyawan, saya tidak pernah dengan kekerasan. Makanya saat ada hari Jumat dikasih makan, mereka makan dan makan di dalam, saya cuma bilang begini, saudara, jangan makan di dalam, karena kalau makan di dalam nanti dapat surat peringatan, makanya di luar aja ya. Nanti jangan, kalau kamu makan di sini nanti kamu ditegur dan kamu bisa surat peringatan. Terus dia bilang, oh iya Pak, makasih. Coba kalau saya negurnya berbeda, saudara, dia pasti bilang, sudah tahu ada aturan nih, makanya nggak boleh di dalam. Kenapa makan di dalam? Kamu dapat peringatan. Dia mungkin takut, iya Pak. Tapi dia hatinya terluka dan akan membenci saya. Sehingga saat saya balik dia akan bilang begini, galak. Meski gitu bisa aja begitu, saudara. Iya nggak, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Tapi karena saya lakukan caranya berbeda, makanya saat saya perpisahan dulu sampai stop produksi, sampai baris, sampai benar-benar kita perpisahan seperti anak lulusan sekolah, saudara. Nah, inilah yang terjadi. Kasihilah musuh. Bagaimana mengasihi musuh? Berbuat baik terhadap mereka yang membenci kamu. Saya yakin, saudara, tidak segampang orangnya. Firman ini disampaikan, bahkan tidak semua gembala atau pendeta pun bisa mempraktekkan ini dengan baik. Bagaimana mengasihi musuh? Dan dikatakan di sini berbuat baik, saudara. Ada orang yang tidak bisa kita berbuat baik atau pura-pura baik, itu nggak bisa. Ada yang memang jiwanya aku nggak suka, ya saya nggak suka. Itu ada orang yang punya jiwa, punya hal yang seperti itu, saudara.
Nah, apa yang harus kita lakukan sudah dikasih dengan ayat ini? Perhatikan baik-baik. Saya kasih tip supaya kita tidak memiliki musuh bebuyutan. Kalau setan itu memang musuh karena sudah dituliskan selama-lamanya akan jadi musuhnya kita. Makanya mau punya masalah seberat apapun, pokoknya yang jadi salah mesti setan. Semua apapun larinya mesti kepada Satan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama yang harus kita lakukan, yang kita benci adalah sifat dan kelakuannya atau dosanya, bukan orangnya. Paham saudara? Yang tidak kita sukai, yang tidak kita sukai artinya yang kita benci, yang saya tidak suka itu sifatnya, kelakuannya saudara. Dan juga dosanya, bukan orangnya. Sampai di sini paham dulu nggak saudara? Paham? Jadi kalau ada orang yang sukanya ini mencuri, ngambil barangnya orang, bukan orangnya yang kita benci, sifatnya dia itu yang suka ngambilin barangnya orang. Kalau ada orang yang suka kalau ngomong ngamuk, yang kita benci bukan orangnya, tapi sifatnya yang suka ngomongin orangnya. Paham saudara kasih Bapak Yahweh? Nah, ini yang kita lakukan. Saya kenapa kasih gambar ini saudara? Ini ada satu ilustrasi gambar. Nah, saudara tahu gambar ini apa? Saya sudah sering kali ngajarkan ini saudara. Ini adalah seorang perempuan yang ketangkap basah berzina oleh ahli-ahli kitab, orang-orang Yahudi. Ini ketangkap basah berzina saudara. Dan saat dibawa kepada Yesua, dimakan Yesua, ini tujuannya orang-orang yang datang ini ngapain? Membawa kepada Yesua. Tujuannya adalah bukan karena mau menghakimi orang ini, tapi tujuannya mau mencari kesalahannya Yesua. Sehingga apa yang terjadi saat dia bawa orang ini, dia katakan, "Hei guru, rabi, perempuan ini ketangkap basah berzina. Dan menurut Torahnya Mose, hukumnya Mose, orang ini harus dirajam, dilempari batu sampai mati." Lah kalau memang orang ini ketangkap basah, kenapa saat ketangkap basah nggak dilempar batu sampai mati saudara? Harus dibawa kepada Yesua. Karena tujuannya bukan perempuan ini, tapi tujuannya mencari kesalahannya orang. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kemudian Yesua ngomong apa? Jikalau kalian semua tidak berdosa, silahkan lakukan, lempari batu ini. Kemudian apa yang terjadi saudara? Dan waktu itu Yesua menulis di tanah. Apa yang ditulis saudara? Tulis itu penggenapan kitab suci. Aku akan menulis namamu di dalam debu. Kenapa menulisnya di dalam debu? Karena debu itu begitu tiup angin hilang. Nah, orang yang namanya sudah tertulis dan dia melakukan dosa, makanya akan gampang terhapus dari kitab kehidupan. Itu aturannya kitab suci. Kenapa Yesua menulis? Dan kemudian saat Yesua menengadah di atas, kemana orang tadi? Mereka semuanya pergi. Apa yang dilakukan Yesua saudara? Yesua berkata, "Aku tidak menghukummu, tapi jangan berbuat." Yang dibenci Yesua sifatnya dia yang suka berzina, supaya kamu tak kasih kesempatan jangan berbuat zina. Nah sekarang konsepnya saudara, kira-kira begitu dia selamat, kalau ini terjadi di dunia zaman sekarang saudara, terjadi di dunia, kira-kira begitu dia selamat, aman, gak jadi dirajam, pas balik ke rumahnya, bisa gak dia berbuat zina lagi? Bisa. Pasti bisa saudara. Wong namanya kambuhan kok, penyakit kok, bisa saja. Tapi Yesua memberikan kesempatan untuk dia bertobat saudara. Amin. Tadi saat saya ke ladang, saya sharing, ngobrol sama tetangga yang ladangnya sama itu, terus ngobrol sampai dia bilang, "Wah enak ketemu kamu sih, ngobrol terus gitu." Terus saya bilang gini, ini orang ini banyak salah konsep. Saya bilang, kenapa saya bilang gini? Sekarang coba bayangin kita ngobrol-ngobrol, saya lebih senang. Makanya dia bilang gini, "Saya kalau kamu pergi sama kamu tuh pokoknya mantep lah, karena gak mungkin lari yang negatif. Saya sebenarnya larinya mesti yang positif. Saya lebih baik pergi jajan, pulang perut kenyang, daripada lari ke tempat-tempat yang lain. Makanya kalau saya pergi, langsung ke karaoke atau ke kafe, duitnya jutaan saudara. Sekali datang bisa jutaan. Sampai tadi saya ngobrol begitu, saya kasih, daripada duitnya jutaan tadi, sekali nyanyi karaoke 1,5 juta,
sambil minum. Nah 3 kali berangkat sudah berapa? Ya 5 juta, ya 4,5 juta. Lah buat beli salon yang bagus, betul nggak? Bawa ke rumah. Pengen dipandu yang seksi, bojone tuh kok kayak baju yang seksi. Ya, ayo nyanyi Bugem sekarang seneng karaoke ini. Waduh nyanyi, ayo duduk. Nak pengen pakai baju yang seksi, kowe nyanyi sak puasmu. Bojone seneng nyanyi, nggak berantem. Coba kalau pergi, wis duitnya habis, berantem sama keluarga, ribut, dosa pula. Nah, saya lagi ngobrol, ya bener juga ya. Kenapa gak dibeli kayak gitu? Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita belajar bagaimana saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, inilah yang terjadi. Yang kita benci sekali lagi, kalau kita membenci, jangan pernah membenci orangnya, saudara. Jadi kita lihat, saudara. Yang kedua yang kita musuhi. Selain kita benci, yang kita musuhi adalah Satan atau setan yang menguasai dan ada di dalam diri musuh kita itu. Yang kita musuhi setannya. Ini ada ilustrasi gambar, ada orang yang kerasukan, saudara. Nah, orang yang kerasukan itu Yesua datang untuk menyelamatkan orang itu. Yang diusir orangnya apa setannya? Ya? Coba sekali waktu gembala datang, ada orang kerasukan. Hai, engkau orang keluar. Orangnya kabur, saudara. Lu tadi kemana tak usir? Ya pergi, diusir. Yang diusir apanya, saudara? Setannya. Hai, segala kuasa jahat yang ada di dalam tubuh orang ini, keluar, tinggalkan tubuh orang ini. Yang keluar setannya. Tapi di sini pun ibadah ini kalau saya berdoa, saudara. Hai semua jemaat, keluar. Yang kabur kabeh jemaatnya hilang. Yang kita tolak itu kuasa jahat, setannya yang diusir. Paham, saudara? Jadi manusianya, jiwanya orang itu yang diselamatkan. Amin. Supaya dia ada kehidupan melalui Ruah Kudus. Jadi saudara, waktu Yesua menghampiri, baik itu ada orang kerasukan di Gerasa, dimanapun, itu orang yang menghinggapi orang yang kerasukan itu banyak sekali, saudara. Orang-orang yang kerasukan itu banyak sekali, sudah dikasih oleh Bapak Yahweh. Rohnya itu, maka disebut legion. Legion itu jumlah pasukan. Dalam julu hitungan Romawi itu termasuk jumlah pasukan sekian ribu orang. Nah itu legion, makanya disebutnya aku tuh legion. Kenapa? Karena saking banyaknya. Nah yang diselamatkan siapa, saudara? Yang kerasukan. Orangnya. Setannya ngapain? Makanya setan ngomong, biarkan aku pergi kepada babi-babi itu. Dan akhirnya setan itu masuk ke babi. Babinya juga ngerti, sekalipun kita nggak makan babi, saudara. Babinya masuk ke jurang, karena nggak mau aku ditempelin setan, nggak mau. Paham, saudara? Ya, dia akan nyebur ke situ. Sekarang kalau dihitung 1 ekor babi berapa ini, saya Pak Ramlan nggak ada nih. Pak Ramlan sudah bersama Yesua. Kan tahu nih, wah kalau 1 ekor gemuk harganya 2 juta. Nah, kalikan 2.000 berapa saja, saudara? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini yang kedua, saudara. Yang kita musuhi tadi, yang kita benci adalah sifatnya, karakternya, orangnya. Makanya jangan pernah terlibat dosa itu, apalagi kalau sudah ngomongin orang. Artinya ngomongin orang itu selalu mencari kesalahannya orang, jeleknya orang, grudelin, entah itu bisa di sosmed, dimanapun. Jangan terlibat, saudara. Hilangkan itu, lebih banyak merenungkan daftar Elohim. Itu yang terjadi, saudara. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, cara memutuskan musuh bebuyutan dan menjadikan pertobatan. Bagaimana caranya memutuskan musuh bebuyutan kita sama setan tadi, memutuskannya, terus membuat orang itu bisa mengadakan pertobatan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan? Perhatikan baik-baik yang pertama yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya supaya kita bisa memutuskan musuh bebuyutan kita, yaitu setan kita, dan menjadikan pertobatan. Makanya perhatikan Iyob dipulihkan saat Iyob berdoa buat sahabat-sahabatnya. Maka Bapak Yahweh mengembalikan dan memulihkan keadaan Iyob 2 kali lipat dari apa yang telah dia terima, saudara. Dan bukan hanya itu, saudara, orang-orang yang sudah menjauhi Iyob kembali datang. Mereka duduk bersama dengan Iyob makan. Kira-kira mau nggak saat Iyob itu dulu sakit kusta terus makan bareng, mau?
Saya yakin banyak orang nggak mau jijik, pasti gitu sudah. Wah, saya nggak bisa makan dengan orang yang kusta. Begitu Iyyub sudah dipulihkan, orang pada berdatangan. Sudah. Kemudian mereka menghibur Iyyub. Kenapa menghibur saat susah? Kira Iyyub sudah dipulihkan, baru orang berdatangan dan menghibur Iyyub atau Ayub. Kemudian mereka memberikan cincin dan uang. Kenapa memberi cincin dan uang? Bukan saat Iyyub bangkrut, tapi setelah Iyyub dipulihkan baru dikasih uang dan cincin. Nah, ini yang terjadi sifat itu sekarang ini. Saat orang sukses luar biasa, orang pada datengin. Bahkan gembala pendeta suruh ibadah di rumahnya sehari 7 kali, siap. Coba pas bangkrut, mau datengin? Saya doain dari rumah ya Pak, tak topang doa. Bisa gak kita tetap hal yang sama yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan? Nah, tipsnya begini saudara. Cara memutuskan musuh bebuyutan dan menjadikan pertobatan yang pertama adalah memberkati orang yang memusuhi. Jadi memberkati ya, kadang aja memberkati orang yang memusuhi, bukan membalas mengutuki atau membalas jahat. Artinya Tuhan ngajarin kita, biarkan kamu membenci saya, tetapi saya tidak akan pernah membencimu. Tapi saya akan memberkati. Memberkati itu dalam konteks bisa mendoakan. Kita bisa berkati. Artinya tidak. Ini saya kasih gambaran, sudah tahu apa saudara? Siapa ini? Ini Yosef, ya. Ini Yosef, saudara perhatikan. Yosef itu waktu dapat visi untuk dia menjadi penguasa yang hebat, itu umurnya masih 17 tahun. Jadi masih sangat imut. Kalau sekarang sekolah baru kelas berapa? 3 SMK, itu sekitar 3 SMK atau SMA lah, SMU. Itu masih imut, saudara. Dia dapat visi. Tapi apakah begitu dia mimpi itu sesuai kenyataan yang dia dapatkan? Tidak, saudara. Dia mengalami aniaya yang luar biasa. Dia dimasukkan ke dalam sumur dan sumur itu kering. Tetapi di sumur itu banyak binatang berbisanya. Ada kalajengking, ada ular dan sebagainya. Sampai dia merasa ketakutan. Dan kemudian dia diangkat oleh saudaranya, dijual jadi budak. Bukan dijual jadi pangeran, tapi dijual jadi budak, saudara yang dikasih oleh kafilah Midian dan Ismail. Sepanjang perjalanannya dia menuju ke Mitsraim atau Mesir, dia dipukulin dua luar biasa. Sampai begitu dia melewati makamnya Rahel, ibunya, mamanya, ya ibunya, ya, dia teriak minta pertolongan, saudara. Saking sedihnya, karena dia kan mamanya sudah meninggal, si Rahel. Dia lari sampai sudah di tempatnya Mitsraim, sudah mulai, wah ini kayaknya ada titik terang nih. Saya menjadi kepala di rumahnya Potifar. Wah ini kayaknya ini jawaban Tuhan. Mungkin orang akan berpikir begitu, saudara. Ini jawaban aku menjadi kepala rumah tangga di tempatnya Pak Potifar. Tapi tetap ujian gak sampai di situ, saudara. Justru Salikah istrinya Potifar menyukai Yosef, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Fitnahan muncul, masuklah penjara sampai berapa? 12 tahun. Sekarang 17 tambah 12 berapa? 29. Sanggup sudah 12 tahun di penjara. Dan penjaranya itu kalau di kitab suci dikatakan rumah bundar itu penjara bawah tanah. Penjara yang tidak sama dengan sekarang, saudara. Dan begitu dia keluar, betul Bapak Yahweh sanggup. Apa yang dilakukan, saudara yang kasih Tuhan? Si Yosef diberkati. Dia dapat bonus yang begitu luar biasa saat dia memberkati orang-orang yang memusuhinya. Dia tidak punya rasa dendam sedikit pun. Bahkan termasuk sama juru minuman pun dia katakan apa, saudara? Nanti kalau engkau keluar, tolong ingat aku. Biasanya orang saat butuh ingat, saudara. Tapi begitu sudah dia kembali ke kerajaan, lupa. Sampai bertahun-tahun melupakan Yosef. Baru saat Farao atau Firaun dia mimpi, baru ingat, oh iya, waktu aku di penjara aku ingat ada orang yang pintar menafsirkan mimpi yang dulu pernah saya alami. Nah Yosef, bonusnya saudara tahu, saudara yang dikasih bonusnya Yosef adalah dia dapat istri anak dari Imam Dinom, saudara. Kemudian dia menjadi orang keduanya setelah Farao. Jabatannya begitu tinggi, bonusnya begitu banyak, saudara. Dia mendapat kereta yang luar biasa seperti yang dimiliki Farao. Dia memiliki cincin, artinya sebagai bukti penguasa.
yang dia harus segani. Nah, cincin itu bukan cincin sembarang. Cincin itu kalau dulu itu bisa dipakai untuk cap, sudah tahu? Cincin itu kan ada kotak itu bisa cap. Nah, kalau orang sudah pakai tanda ini, apapun harus dituruti. Nah, ini seperti itu bukti dia punya legalitas, punya kuasa yang luar biasa. Tetapi begitu dia tahu kakaknya pada keluarganya pada datang membeli, apa dia balas dendam? Tidak. Padahal kalau Yosef itu bilang semua masukkan penjara, bunuh, mati semua saudaranya. Tapi Yosef tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Yosef mau menyelamatkan generasinya Israel. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana untuk menghancurkan? Buktinya apa? Akhirnya keluarganya Yosef justru loyalnya sama Yosef luar biasa, saudara dikasih oleh Bapak ya. Bahkan sampai pesannya Yosef sudah tahu. Dan jikalau nanti aku mati, jangan kuburkan aku di Mitsraim. Bawalah tulang-tulangku keluar supaya aku dapat dimakamkan bersama dengan leluhur kami. Nah, ini hal yang luar biasa pesan, karena dia melakukan hal yang baik, saudara. Bonus yang dia dapatkan banyak. Memberkati orang yang memusuhi. Makanya saya kalau kasih ilustrasi begini, saudara. Kalau kita memberkati dan berkat itu tidak sampai kepada orang itu, maka berkatnya akan kembali kepada kita. Tetapi kalau kita mengutuki dan kutuk itu tidak sampai kepada orang itu, maka kutuknya bisa kembali kepada kita, dan itu jauh lebih mengerikan. Karena apa yang ditabur itu nuainya jauh lebih besar. Itu yang pertama, saudara yang dikasih oleh Bapak. Kita lihat ayatnya ya. Nah, Romim atau Roma pasal 12 ayat 17. Demikian dapat Elohim. Al-tikmilu ra'a tahat ra'a ihusyu la asyudha et hatof be'einihol. Jangan membalas kepada seorang pun kejahatan, ganti kejahatan. Tunjukkanlah terlebih dahulu yang baik di hadapan semua orang. Artinya kita nggak perlu cari pembelaan, nanti orang akan membela dengan sendirinya. Karena kita nggak perlu, aku bener loh. Nah, biasanya orang kalau berantem mesti nyari apa, saudara? Menanya aku sih bener gini. Kita nggak perlu milih pembelaan, saudara. Nanti orang, saya kasih kesaksian dulu, saudara. Tahun 98 saya ada di Jakarta, 98-99. Saya masih sekolah dulu. Sekali waktu saya nyopir nih, saudara. Nah, waktu saya nyopir itu cari solar itu langka sekali, susah dicari. Sampai antrian panjang banget. Nah, sekali waktu sudah ngantrinya panjang, saudara, giliran saya masuk, diserobot orang, saudara. Nah, waktu saya diserobot ini, ya kan klakson biasa dong, klakson. Marah, saudara, orangnya marah-marahin saya, saudara. Saya bilang begini, yaudah Pak, Bapak yang silakan duluan. Waktu satu, saudara tahu apa yang terjadi? Mulai dari penjaga pom sampai orang yang di belakang saya belain saya. Saya tidak diem aja, saya cuma diem. Tapi orang bilang, wow, ini orangnya diomel-omelin habis, saudara. Disuruh mundur ngantri, saudara. Saya tidak perlu mencari pembelaan. Bapak Yahweh yang akan membela kita. Amin. Nah, artinya saudara, kita nggak perlu, jangan membalas kepada seseorang pun kejahatan ganti, kita nggak boleh. Yang nggak boleh itu membalas kejahatan ganti kejahatan. Istilahnya gini, wah kamu nyuri tempatku, aku akan nyuri tempatmu lebih lagi. Kamu berbuat ini, namanya dia berbuat dosa, kita juga ikut berbuat dosa. Yang Tuhan nggak ajarkan itu jauh pada orang berbuat dosa, kita nggak perlu ikut terlibat dalam dosa. Amin. Kita nggak perlu terlibat dalam dosa itu, kita sudah unggul dibandingkan orang itu. Paham, saudara? Nah, terlebih dahulu tunjukkan yang baik di hadapan semua orang. Yang penting saya tetap melakukan hal yang benar di hadapan Bapak Elohim, saudara. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, doakan atau berdoa supaya Ruach HaKodes menjamah, sehingga ada waktu kesempatan pertobatan dalam dirinya. Doakan supaya ada kesempatan sebelum dia meninggal atau mati, dia punya kesempatan untuk bertobat. Seperti perempuan tadi yang saya kasih gambar ilustrasi di depan. Jangan, aku tidak menghukummu, jangan berbuat dosa lagi. Dan kalau kita baca ayatnya seterusnya, dan orang itu bertobat mengikut Yesua, saudara. Berapa banyak orang yang melakukan itu, termasuk orang yang ada di Gerasa. Orang yang di Gerasa yang tadinya kerasukan setan, dia bertobat bahkan menjadi penginjil yang luar biasa, saudara. Begitu juga dengan Simon Kirenia. Simon Kirenia itu, atau yang kita sering kenal dengan Simon Kirene. Simon Kirene itu yang memikul salibnya Yesua. Dia sebenarnya orang Yahudi tapi berkulit hitam. Dia tinggalnya di Niger, makanya disebut Simon orang Niger.
Dan tujuan dia ke Israel adalah untuk ke Yerusalem itu untuk merayakan Pesta. Tapi begitu dia ketemu, loh, lah ini kok ada rame-rame ngapain? Oh ternyata ada orang yang dianiaya, yaitu Yesua memikul salib dan dia memikul. Apa tujuannya? Dia bertobat berjumpa Yesua. Tapi justru perjumpaan dengan Yesua mengubah hidupnya. Maka anak-anaknya menjadi penginjil yang hebat, yaitu Alexander dan Rufus. Saudara bisa baca di kitab suci itu, anak-anaknya Simon Kirenia menjadi penginjil yang hebat. Amin. Kadang kita nggak sengaja berjumpa dengan Tuhan, tapi untuk membangkitkan generasi kita benar di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan, doakan, berdoa. Lupa saya sudah doa bolak-balik orang itu dablek. Tugas kita hanya berdoa. Amin. Selebihnya biar kuasa Roh Kudus, supaya ada kesempatan orang itu bertobat. Ya kalau memang sudah nggak ada kesempatan ya sudah. Contohnya saya kasih tahu, sudah dikasih oleh Tuhan, Kepa. Ini ada 2 orang di Biblia. Satu adalah Yehudas Iskariot. Sudah dikasih tahu Yesua, orang yang mencium kemudian menyerahkan aku. Dan saat dia tahu, pertamanya menyesal, saudara. Dia menyesal begitu dikasih uang 30 keping perak sama ahli-ahli kitab, dilempar. Artinya dia sudah menyesal, kenapa aku menjual guruku. Tapi yang dia lakukan justru bunuh diri. Ini yang mengerikan. Beda dengan Kepa. Kepa katakan sebelum ayam jantan berkokok, tarnegol berkokok, atau ayam jantan itu berkokok, maka engkau sudah menyangkal. Dia begitu mendengar itu, saudara, bagaimana rasanya, saudara? Wah, hancur hatinya. Dan saat dia kembali, justru Yesua pakai dia dahsyat luar biasa. Saya belum pernah lihat orang berkhotbah 3.000 orang bertobat. Kalau yang datang 1 juta banyak. Karena KKR, hadilah KKR yang datang sak lapangan 100.000 orang banyak. Tapi apakah semua 100.000 bertobat? Belum tentu. Tetapi Kepa katakan ayatnya apa? Dan saat Kepa berkhotbah, yang bertobat berapa orang? 3.000. Loh, orang golek pertobatan 1 orang itu susah, apalagi 3.000. Tuhan pakai dia dengan luar biasa, saudara. Nah inilah yang terjadi. Makanya doa dan doa. Doakan, saudara, supaya Roh Kudus menjamah sehingga ada waktu kesempatan pertobatan. Nah sudah nggak ada waktu, lewat, saudara. Itu satu contoh tadi, Yehudas Iskariot dan juga Kepa. Contoh yang lebih besar yaitu adalah Sodom dan Amora. Sodom dan Amora sama, saudara. Sampai Abraham ngomong, ya Bapak Yahweh, jika kau izinkan di kota itu ada 50 orang, apakah kau akan membinasakan yang satu kota itu bersama 50 orang itu? Tidak. Kalau ada 50, 40, 30, sampai 10 ternyata nggak ada. Apakah kalau ada 10 orang kok bisa? Kalau ada 10 orang, coba seandainya di Sodom itu ada 10 orang yang bertobat, pasti tidak jadi dihancurkan. Tapi ternyata tidak, cuma ada 4 orang. Dan memang Sodom itu kalau kita baca jauh lebih mengerikan. Kalau kita baca di dalam kitab Bereshit cuman di sana itu terjadi pelecehan seksual atau sesama jenis bullying cuma gitu. Padahal tidak. Itu orang datang dirampok, dilucutin, ditelanjangin. Wah, mengerikan, sudah dipukulin orangnya. Ini Sodom. Sampai akhirnya bukti kasihnya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh kirim malaikat untuk menjemput sampai dalam kota Sodom. Amin. Itu bukti kalau Bapak Yahweh mengasihi umatnya itu tidak hanya diselamatkan tapi dijemput, loh, saudara. Kita ini sih jemput tentara seneng, bodyguard saja bangga. Kalau sih jemput bodyguard biasanya melakukannya gini, saudara. Begitu sudah menyambut bodyguard langsung melakukannya gini. Nah ini kalau nyambut bodyguard, saudara. Ini yang jemput itu malaikat sampai keluar, itu pun masih gugur satu, yaitu istrinya Lot, saudara. Jadi tiang garam. Nah ini mengerikan. Contoh, sehingga kota Sodom itu hancur habis. Itu sama dengan kota Tois yang ada di Mesir, saudara. Itu semua kota runtuh. Sudah 2000 tahun yang lalu semuanya hilang, tidak bekas. Kalau kita baca sejarahnya Tois, saudara. Kemudian saudara, beda. Satu lagi perbedaan apa? Satu kota yang besar, yaitu Nineveh. Kalau Sodom bisa hancur, tetapi kenapa Nineveh tidak? Paham, saudara? Begitu Yona khotbah dan semua dari pemimpin sampai ternak bertobat, mereka pakai kain kabung dan duduk di dalam abu dan berpuasa, saudara. Maka pemulihan terjadi. Amin. Kuncinya apa, saudara? Doa. Berdoa. Pak, sampai kapan? Sampai kita benar-benar dapat jawaban Tuhan, saudara.
Kita nggak perlu putus-putus asa kita berdoa, saudara. Tetap berdoa supaya ada kesempatan. Nanti kalau sudah nggak ada kesempatan, wis habis. Jadi saudara kasih Bapak Yahweh, berdoa supaya Tuhan menjamah dia. Tapi kalau sudah Tuhan kita berdoa, orang itu nggak dijamah Tuhan dan dia tidak mau bertobat, kita sudah tidak utang darah sama orang itu. Yang terakhir ayatnya, Lukas pasal 6 ayat 28. Baku et orarichem beha eitiru beat rot vaikem. Berkatilah orang-orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu. Saudara. Jadi berkatilah orang yang mengutuk kamu dan doakan ya, doakan orang yang menghina kamu. Memang rasanya nggak enak, sudah diperlakukan nggak adil, itu rasanya nggak nyaman. Tetapi dibalik segala sesuatu Tuhan pasti menyiapkan luar biasa. Amin. Orang yang bisa bersaksi itu karena orang yang mengalami masalah. Saya mau bersaksi Pak, ya tahu ya, maju. Saudara yang kasih Tuhan, saya barusan dapat mujizat kesembuhan yang luar biasa. Saya tanya, Bapak sakit apa? Enggak sakit, namanya bukan mujizat. Mujizat itu dia sakit, sembuh, itu namanya mujizat. Orang yang mengalami mujizat kesembuhan pasti dia berarti mengalami pernah dari sakit. Betul gak? Nah kalau dia nggak sakit kok mendapat mujizat? Oh ya kan saya bisa bangun tidur bernafas ya, semua orang sama. Ya nggak, semuanya bernafas, selama masih bernafas berarti masih hidup. Saya habis bangkrut Pak, dan Tuhan pulihkan saya. Nah ini kesaksian. Saya hari ini luar biasa, diberkati luar biasa. Dan Bapak dari apa? Ya enggak apa-apa, saya memang diberkati terus. Ya itu sama saja, semua orang yang ngalamin sesuatu itu dibalik masalah itu, baru itu namanya kesaksian yang luar biasa. Amin. Saya mendapat kejutan banyak hal yang Tuhan berikan selama kita sungguh-sungguh mengiring Bapak Yahweh. Amin. Dan terus orang yang dapat kejutan, yang dapat bonus itu mesti orang yang taat, setia, dan selalu dukung dalam Bapak Yahweh. Amin. Coba kalau kita kerja, sering dapat bonus itu sing rajin, sing kerjanya keras, yang sama bosnya dekat, atau sing males bolosan, yang mana? Ya? Waduh, ini bonus buat kamu ya, Pak Nowo 10 juta. Terima kasih Pak. Bonus apa Pak? Ya Pak Nowo sering bolos, ya tak kasih bonus. Gak ada saudara. Orang yang dikasih bonus itu mesti orang yang taat, rajin. Kalau saudara mau sering dapat bonus, dapat premi, dapat kejutan, Tuhan, rajinlah selalu datang kepada Bapak Yahweh, menyembah juga di rumah, bisa tetap menyembah, tetap berfellowship. Amin saudara. Yang paling terakhir saudara bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama. Ya sudah, kita baca bersama-sama. Yuk kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Menebar perdamaian bukan permusuhan, untuk menyelamatkan banyak jiwa bagi kemuliaan Aba Yahweh Elohim Beshem Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan saya persilakan duduk. Saya undang worship leader, singer, pemain musik maju ke depan. Kita angkat pujian untuk masuk dalam hadirat Bapak Esa. Kita angkat pujian untuk masuk dalam hadirat Bapak Yahweh. Kita angkat pujian Tefillah Yabetz. Kita belajar pujian ini saudara. Yabetz begitu berdoa kepada Bapak Yahweh dan doanya sangat terkenal. Doanya tidak pernah memaksa Tuhan, tetapi doanya membangkitkan berkat-berkat yang Bapak Yahweh berikan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Wahikra
Samaing maaari Saya lahiri Behayo forestry Si me ambe In su hati